Halo, berjumpa kembali dengan saya Bung Ropan. Dan kali ini kita akan membahas suatu berita yang luar biasa ya. Kalau ini bisa terjadi, ini adalah suatu hal yang menggemparkan, di mana kembalinya si anak yang hilang, CR7 atau Cristiano Ronaldo, kembali ke Theatre of Dreams di Old Trafford, kota Manchester, bersama Red Devils Manchester United. Nah, apakah itu akan menjadi kenyataan? Jika ini menjadi kenyataan, suatu hal yang sangat baik. Kemudian bagaimana Leo Messi datang ke City, maka akan terjadi suatu rivalitas yang luar biasa. Derby kota Manchester mengulangi apa yang mereka lakukan hampir satu dekade ketika persaingan di El Clasico antara Real Madrid menghadapi Barcelona. Dan ini mungkin akan terjadi ketika Messi ada di City, dan kalau Ronaldo didatangkan dari Juventus. Saya pikir ini suatu berita yang besar. Memang agak sulit kalau bisa melihat bahwa pasti Pirlo yang datang sebagai pelatih yang ditunjuk oleh manajemen Juventus menangani Juve, menggantikan Maurizio Sarri, pasti akan habis-habisan. Manajemen akan menahan Ronaldo untuk bisa bertahan paling tidak satu musim sebelum dia akan berpikir keluar di usia 35 tahun. Tapi ada terdengar berita hangat bahwa sebuah perusahaan ya dari General Motor Chevrolet yang kita tahu bersama salah satu pendukung dalam aparel kostum dari Manchester United sejak 2015, bagaimana Chevrolet berada di kubu setan merah ini dengan durasi kontrak selama 9 tahun, dengan per tahun dia membayar 80 juta dolar kepada MU. Mereka bertekad untuk bisa mengembalikan, membajak rencana ini, membajak Cristiano Ronaldo untuk kembali ke Old Trafford. Saya pikir ini suatu hal yang sangat bagus sekali. Kalau sampai terwujud, ini adalah berita yang luar biasa. Artinya pers di Inggris akan sangat dimanjakan dengan kedatangan Ronaldo, dan kita akan mengingat kembali bagaimana saat pertama CR7 ini datang dari Sporting Lisbon di Portugal dalam usia yang masih muda. Dia dilepas dan akhirnya di tikungan akhir bagaimana Sir Alex Ferguson bisa memenangkan pertarungan menghadapi beberapa juga pelatih yang mengincar Cristiano Ronaldo saat itu ya, pada 2003 kalau tidak salah. Di sini bagaimana Gerard Houllier dari The Reds Liverpool juga berminat untuk mengambil pemain yang punya bakat yang luar biasa. Presiden dari Barcelona, Joan Laporte, juga ingin mengambil Cristiano Ronaldo. Dan saya pikir sudah sekitar 75% dia mungkin akan bisa berlabuh ke London, di mana The Gunners dengan pelatih saat itu Arsene Wenger juga sudah melakukan pendekatan ya, sudah bertemu dengan Ronaldo dan ingin mengambil Ronaldo. Terjadi kesepakatan dan mungkin Ronaldo akan mau keluar dari Sporting Lisbon saat itu. Tapi ada suatu hal yang sangat bagus ketika stadion di Lisbon, Jose Alvalade ini akan diresmikan. Manchester United diundang untuk bermain bersama Sporting Lisbon di stadion tersebut, dan Sporting Lisbon menang 3-1 dalam pertandingan itu. Disitulah Ferguson melihat bakat yang terpendam, bakat luar biasa dari seorang Cristiano Ronaldo muda ini, sehingga dia mengambil di tikungan akhir untuk melakukan satu pendekatan dan akhirnya deal. MU berhasil mengambil dia dengan 12,24 juta pound saat itu untuk menggait Ronaldo bisa datang ke Theatre of Dreams di Old Trafford. Jadi ini suatu hal yang luar biasa. Ferguson bisa mengalahkan Houllier, Laporte, dan juga Wenger yang bernafsu besar mengambil Ronaldo saat itu, dan dialah tiba saat itu di Old Trafford menjadi salah satu bintang. Ya, tadinya sudah diplot dia akan memakai nomor punggung 28 dari Sporting, dan akhirnya dia disiapkan nomor spesial, nomor keramat di MU. Anda tahu pasti nomor keramat itu adalah nomor 7, angka 7. Nah, nomor ini tidak main-main. Ya, kita tahu bersama bahwa nomor ini sebelumnya ya dimiliki oleh para legend di MU. Saya bisa sebut misalnya George Best ya, kemudian ada Eric Cantona yang ada sana, bahkan David Beckham,
memakai nomor punggung 7 ini. Dan seorang anak muda seperti Ronaldo didaulat untuk mengenakan jersey nomor punggung 7 yang luar biasa, yang keramat ini. Dan dia bisa membayar semua itu dengan baik. Ketika pertama kali dia tampil 16 Agustus 2003 bermain bersama Bolton Wanderers, dia masuk lapangan. Saya pikir ini mengenang pertama. Kalau sekarang dia datang dari Juventus, pasti orang-orang yang pernah melihat dia, yang melihat Ronaldo ini ketika datang di sana pada tahun 2003 sampai terakhir 2009 akan mengenang kembali momen-momen ini yang luar biasa ya. Bagaimana dia masuk di menit ke-60 menghadapi Bolton Wanderers saat itu, menggantikan Nicky Butt, dan seluruh stadion, seluruh penonton di stadion Old Trafford berdiri melakukan standing ovation kepada Ronaldo, bertepuk tangan ketika pemain muda ini dari Portugal masuk ke lapangan, berpelukan bersalaman dengan Nicky Butt, dan dia masuk di menit 60, di mana akhir dari pertandingan itu melawan Bolton dimenangkan oleh MU dengan 4-0. Nah, Ronaldo terus berkembang dengan baik, dan dia baru mencetak gol 3 bulan kemudian ketika menghadapi Portsmouth pada 1 November. Ronaldo membuat gol pertama, gol bersejarah dia di Liga Premier Inggris bersama dengan Setan Merah ya, ketika mereka juga menang 3-0 saat itu melawan Portsmouth. Dan dia memberikan, saya pikir, gelar pertama, trofi pertama bersama MU dia dapat di akhir musim di Piala FA. Mereka memang tidak menjadi juara pada saat itu. 2003-2004 juara Liga saat itu adalah Arsenal, The Gunners Arsenal. Chelsea, dan nomor 3 adalah MU sebelum Liverpool di nomor 4. Jadi MU nomor 3 saat itu tertinggal kalau tidak salah 15 poin ya, melawan Arsenal saat itu dengan Thierry Henry membuat 30 gol, dan 2 bintang MU, Louis Saha dan Ruud van Nistelrooy membuat masing-masing 20 gol pada saat itu. Tapi saya kembali bicara pada Ronaldo bahwa ini pemain yang luar biasa. Ketika dia mengakhiri musim memberikan piala pertama yang dia rebut bersama dengan Setan Merah justru di Piala FA. Ya, bagaimana dia mengalahkan, dia mencetak gol pertama bahkan ketika menang 3-0 melawan Millwall, dan mereka bisa mengunci gelar dan dia bisa mengangkat juga piala saat itu. Tapi memang ada catatan buruk bagi dia ya. Dalam usia muda mungkin emosional dia tidak terkendali saat itu, bahwa di final day, di saat-saat akhir ketika melawan Aston Villa ya, di hari terakhir dia sempat diusir keluar lapangan walaupun MU memenangkan pertandingan saat itu. Tapi itulah kenangan pertama dia, bahwa untuk pertama kalinya dalam karir profesional dia di Liga Premier Inggris, Ronaldo keluar dengan tertunduk kepala meninggalkan lapangan, tapi tetap dia mendapat standing ovation juga, tetap akan ditepuk tangan oleh pendukung-pendukung MU, pendukung-pendukung Manchester United yang fanatik ya, yang militan. Dia keluar lapangan, tapi tidak masalah buat Ronaldo. Itu pengalaman yang paling berharga. Saya pikir ini saya hanya mengingatkan bagaimana saat awal-awal dia berada di Theatre of Dreams di Old Trafford bersama dengan Fergie saat itu ya, dengan Alex Ferguson, pelatih yang mungkin tidak akan dilupakan oleh Ronaldo ketika dia bermain selama 6 musim bersama dengan MU. Saat itu dia mencetak kalau tidak salah 100, dia bermain 196 laga ya, 196 match, dan mencetak 80 gol, 84 gol ya selama 6 musim bersama dengan MU. Jadi ini pemain yang luar biasa sebelum dia meninggalkan, artinya tidak meninggalkan suatu aib besar di sana atau masalah ribut-ribut yang besar. Dia meninggalkan dengan baik-baik menuju ke Real Madrid dengan bayaran yang begitu tinggi saat itu, memecahkan rekor dunia ketika di 2009, 2010 dia harus keluar dari Old Trafford dan menuju ke Santiago Bernabeu bersama RL dengan 80 juta pound saat itu. Bagaimana dia dikontrak, merupakan pemain yang paling tinggi ya nilai kontrak saat itu, sehingga memang ada tangisan ya dari pendukung-pendukung MU bahwa kepergian ini suatu anak emas ya, yang memberikan segala-galanya buat MU. Artinya dia di sana memberikan gelar di Liga Champions 2007-2008 bersama dengan MU, 3 gelar di Liga Premier, dan juga di Piala FA, Community Shield, Piala Liga. Hanya Piala Super Eropa yang dia tidak bisa memberikan. Piala Dunia antar klub pun dia bisa memberikan bersama dengan MU. Jadi saya pikir suatu hal yang sangat bagus bagi dia kalau memang terjadi benar-benar Chevrolet ini bisa mendatangkan, membajak dia, dan Juventus tidak mampu menahan Ronaldo, kemudian dia tiba di Inggris pada saat ini kan masa transfer ini kan dibuka sampai bulan Oktober, awal Oktober lah. Jadi kalau sampai ini terwujud,
terjadi dan Ronaldo bisa berlabuh di Old Trafford kembali. Saya katakan tadi di awal, kembalinya si anak yang hilang, ini ada suatu hal yang sangat-sangat luar biasa yang terjadi di Liga Premier musim ini. Bertemunya dua pemain yang luar biasa. Kalau juga seandainya bahwa Messi yang sudah dikatakan bahwa 90% berlabuh di City, dan kalau ini bertemu, ini satu hal yang sangat baik. Pertarungannya akan menyita perhatian dunia, menyita perhatian, TV right akan naik ya. Bagaimana semua orang pasti, terutama pendukung militan MU, akan memberi karcis terusan selama satu musim. Begitu akan pasti habis, sold out untuk karcis-karcis yang lain untuk masuk ke stadion ini di mana Ronaldo bermain di kandang maupun mereka tandang ya. Kalau benar-benar ini terwujud, saya pikir satu hal yang luar biasa, dan saya memang sangat berharap bahwa keinginan dari General Motor Chevrolet ini untuk mengambil, yang bahkan sudah menyiapkan dana 110 juta euro untuk bisa mengambil ini, bisa terwujud. Tapi memang akan ada pertarungan keras ya di dalam tarik menarik bersama dengan Ronaldo. Tapi tergantung dari Ronaldo juga. Kalau Ronaldo menginginkan bahwa dia ingin keluar setelah 2 musim bersama dengan Juve dan memberikan 2 gelar di Serie A, dan dia hanya kecewa ketika gagal melawan Lyon ya di perdelapan final saat itu dengan agregat gol, di mana mereka harus kalah melawan Lyon saat itu. Walaupun menang di kandang 2-1 terakhir, Ronaldo membuat 2 gol yang luar biasa, tapi akhirnya mereka tersisih. Memang ada kekecewaan. Dia ingin memberikan satu hal yang luar biasa bahwa bisa merebut Liga Champions bersama dengan Juventus. Tapi apa daya, mereka akhirnya gagal melawan Lyon, dan mungkin bisa saja kekecewaan itu bisa, kalau memang ini cocok dan dia mau semua datang dari Ronaldo. Kalau memang benar-benar Messi ada di sana di City dan dia tiba, inilah yang kita akan tunggu. Bagaimana suatu pemberitaan yang luar biasa, persaingan yang luar biasa yang akan terjadi dari 2 maestro, 2 legend yang akan bertemu di Liga Premier di usia mereka berkepala 3. Ronaldo 35 dan Messi 33, bermain di 2 klub di sama kota Manchester. Pertarungan yang luar biasa. Mereka juga akan bisa bertarung dengan juara bertahan The Reds, Liverpool, dan juga akan bertarung dengan Chelsea yang gila-gilaan dalam agresif dalam bursa transfer saat ini. Kita akan tunggu juga bagaimana persaingan. Ada Arsenal, ada Spurs, ada Everton, ada Leicester, ada Wolves di sana, Sheffield. Banyak klub-klub yang juga bisa menghadirkan kejutan-kejutan. Tapi yang paling penting, kalau ini kejutan, saya mengharapkan bahwa CR7 datang berlabuh di Old Trafford. Dan kita akan tunggu bagaimana dia di awal-awal yang sudah cerita tadi, dan sekarang dia kembali lagi setelah dia melanglang buana bermain selama 7 musim bermain dengan El Real. Kemudian dia bermain sekarang sudah masuk ke musim kedua, dan sekarang musim ketiga mungkin bersama dengan Juventus. Tapi kalau dia digagalkan oleh Chevrolet, merampas pemain ini, mengambil pemain ini datang, itu yang akan kita tunggu. Bahwa Liga Premier Inggris betul-betul akan menjadi sorotan dunia. Terima kasih untuk saat ini, dan Anda jangan lupa ya untuk memberikan like, komentar dalam akun YouTube saya, dan yang paling penting tentunya Anda harus subscribe. Ingat, Anda harus subscribe. Sampai jumpa. Ciao.